Kalau udah direkam bilang dulu. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari tugas penambangan data, yaitu penerapan metode naive Bayes pada data mining on tool. Untuk perkenalkan nama saya Muhammad Uni Siswayudi dengan NIM 20185. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Amin dengan NIM 20060. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama Putra dengan NIM 20184. Perkenalkan, nama saya Afir Zaluki Pradana, NIM 21018. Untuk penjelasan metode naive Bayes-nya, saya serahkan kepada rekan saya, Firza Laki. Pengertian dari naive Bayes sendiri merupakan sebuah metode klasifikasi yang berada pada teorema Bayes, metode pengklasifikasian dengan penggunaan metode probabilitas dan statistika yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Naive Bayes classifier bekerja sangat baik dibanding dengan model classifier lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Semali, Hindenstone dalam jurnalnya yang berjudul Naive Bayes versus Decision Tree versus Neural Network in the Classification of the Training Web Page, mengatakan bahwa Naive Bayes classifier memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan classifier lainnya. Keuntungan penggunaan adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varians dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk unit menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari matriks covariance. Kegunaan naive Bayes sendiri ada 4. Yang pertama, mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Yang kedua, sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Yang ketiga, untuk membuat diagnosis medis secara otomatis. Kemudian yang keempat, mendeteksi atau menyaring spam. Adapun kelebihan dari naive Bayes sendiri. Yang pertama, bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Yang ketiga, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Yang keempat, perhitungannya cepat dan efisien. Yang kelima, mudah dipahami dan mudah dibuat. Kekurangan dari naive Bayes sendiri yaitu apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Yang kedua, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga, keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan suatu probabilitas saja. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Yang terakhir, untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya.
keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitasnya. Dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, tidak bisa berupa gambar. Sekian dari saya penjelasan tentang naive Bayes. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penjelasan dari Orange Tool sendiri saya serahkan kepada rekan saya yaitu Bagas Pratama Putra. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Orange Tool. Orange Tool sendiri adalah software open source untuk pengolahan data analytics atau data mining. Nah, Orange di sini unggul dalam hal visualisasi atau yang biasa kita sebut dengan visual programming dibandingkan dengan software data mining lainnya. Orange sendiri menyediakan banyak widget yang kita letakkan pada canvas atau drawing board, kemudian kita hubungkan dengan widget-widget lainnya. Dengan media canvas ini, maka akan memudahkan pemakai bermain dengan data dan melakukan proses data analytics secara intuitif. Selain widget, Orange juga menyediakan beberapa add-on atau modul untuk problem pada domain-domain tertentu seperti text mining atau text analytics, lalu ada bioinformatics, network data atau social network, model maps, prototype proses, dan lain sebagainya. Baik, sekian untuk penjelasan Orange Tool. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penerapan metode naive Bayes pada Orange Tool. Saya izin untuk presentasi. Apa presentasi saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, ini adalah halaman awal saat masuk ke dalam aplikasi Orange Tool. Di aplikasi Orange Tool ini terdapat banyak icon atau banyak fitur-fitur. Di sini ada data, terus transform, visualize, model, evaluate. Terus ini ada answer provide. Nah, untuk penerapan metode naive Bayes pada data mining Orange Tool, di sini Orange Tool sendiri sudah menyediakan data untuk kita kelola atau kita tes tanpa harus memasukkan datanya secara manual. Di sini kita hanya perlu mengklik icon dataset, terus kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa data yang dapat digunakan untuk melakukan testing. Ada judulnya, title, dan juga size-nya. Di sini untuk contoh saya ambil yaitu data adult. Jika datanya berhasil di-download, maka di sini ada icon hijau seperti ini, berarti datanya sudah berhasil di-download. Terus bagaimana caranya untuk melihat data yang sudah kita download? Nah, kita hanya perlu mengklik tombol data table ini. Terus kita tarik ke sini. Nah, untuk melihatnya kita hubungkan terlebih dahulu dataset dengan data table-nya. Nah, seperti ini. Maka data table-nya ini akan terisi. Nah, di sini ada banyak sekali data yang sudah disediakan, sekitar ribuan. Di sini datanya yaitu ada nominal harga, terus umur, terus pekerjaan, dan lain-lain. Nah, untuk melakukan processing atau pengetesannya, kita klik di sini evaluate. Nah, terus ambil
atau klik test and score. Nah, setelah itu kita hubungkan dataset dengan test and score. Nah, setelah itu buka test and score-nya, maka akan terlebih dahulu ambil yaitu kan di sini penerapan naive Bayes-nya. Kita hubungkan metode naive Bayes dengan test and score. Nah, maka di sini hasilnya hasil pengecekannya, testingnya akan muncul. Itu modelnya itu naive Bayes dengan akurasinya 0,903. Untuk key fault-nya di sini bisa ada 2, 3, 5, 10, dan 20. Terus untuk ingin melihat confusion matrix, kita dapat mengklik evaluate. Nah, di sini ada confusion matrix, kita tarik, terus hubungkan confusion matrix dengan test and score. Nah, maka dapat dilihat hasilnya confusion matrix-nya di sini data yang salah lebih besar 50.000. Ini sini ada 3.992 data, dan untuk di sini data yang salah juga lebih besar dari 50.000, ada 1.727. Nah, terus jika ingin melihat data hasil tesnya, bisa ambil data table lagi. Di sini kita letakkan di sini, terus hubungkan data table dengan test and score. Nah, maka dapat dilihat di sini hasil dari pengetesannya menggunakan metode naive Bayes. Di sini ada datanya, terus data ini adalah data naive Bayes, yaitu prediksinya. Jika kedua data ini sama, maka prediksinya benar. Terus di sini ada presentasenya, di mana data yang lebih dari 50.000 itu presentasenya itu 0,045. Terus untuk data yang lebih kecil dari 50.000 yaitu 0,09, maka hasilnya yang diambil yaitu presentasenya yang lebih besar, yaitu lebih kecil dari 50.000, maka prediksinya betul. Terus di sini ada jumlah berapa kali atau fault yang dilakukan. Nah, untuk penerapan metode naive Bayes pada Orange Tool sampai di sini saja. Nah, yang terakhir untuk kesimpulan, saya serahkan kepada rekan saya Alif Akbaril Amin. Baik, seperti yang dijelaskan tadi oleh Mas Bagas Karangputra bahwa algoritma klasifikasi naive Bayes sendiri yaitu digunakan untuk memprediksi probabilitas posterior dari berbagai kelas variabel target, yaitu mengetahui berbagai probabilitas. Sedangkan untuk Orange Tool sendiri yaitu membantu perhitungan naive Bayes, sehingga Orange Tool ini sangat membantu seseorang ketika ingin menggunakan klasifikasi naive Bayes, yang dimana pada Orange Tool ini memiliki datanya yang sudah ada atau tersedia di dalamnya, sehingga ini sungguh sangat memudahkan seseorang untuk mempelajari naive Bayes itu sendiri. Dan penggunaannya pun juga sudah dijelaskan oleh Mas Unis Iswahyudi. Dan seperti yang dijelaskan tadi, data Y atau Y merupakan data lapangan yang merupakan data itu digunakan untuk klasifikasinya. Kemudian
perhitungan di tabel berikutnya, yaitu algoritma naive Bayes-nya, yaitu merupakan data prediksinya, kemudian hasil presentasenya, dan fault yang merupakan banyak uji yang dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian video dari kami, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.